dia teriak-teriak lah, ngomongin ini itu, terus diajar lagi saya. Diapain? Ya dipukulin Dipukulin di sana. Dipukulin helm sampai ke belakang kan. Ke belakang kan helm ada talinya. Iya. Ada talinya itu, terus helm jatuh di belakang. Karena posisi saya udah sakit ya, nangis kan, nggak mau kerja kan aku. Sampai nangis ya? Nangis mas, jujur. Itu udah pikiran kemana-mana mas. Iya. Udah nggak kuat lah. Habis kejadian itu saya muntah, terus ini tuh merah habis kena. Muntah? Sampai muntah? Muntah. Ditarik lah, ditarik gini. Untung kaki saya masih nyangkut kayak ada pembatas. Iya. Mau jatuh, yang satu udah di bawah kaki saya. Itu di lantai atas itu? Paling atas. Paling atas. Bagaimana kalau misal nggak ditangkepin langsung ke audit? Karena kita tahu, karena kita dulu sebelum ada kejadian ini pernah ngelaporin, tapi nggak digubris sama Kumia. Nggak ada bantuan dari Kumia ya? Padahal sudah melapor. Sampai saya pernah bilang kalau misal saya nggak dipindah atau nggak bisa berhenti dari perusahaan ini, mending saya kabur. Kayak saya kalau disuruh menunggu nggak bisa. Saya di sini bukan robot. Saya manusia, saya kerja cari uang di sini. Minasan konnichiwa, ketemu di podcast Pai, podcast bareng Senpai. Jadi di episode kedua podcast Pai ini aku ngundang narasumber teman kita. Dia di sini sebagai Ginoji Shusha atau pemagang di daerah Kyoto. Dia itu dulu pernah dapat kekerasan di sini. Di tempat kerja dapat kekerasan, dapat pemukulan, dapat perlakuan yang tidak bagus dari orang Kaisha. Terus bisa akhirnya mengajukan buat pindah Kaisha, akhirnya alhamdulillah pindah Kaisha dan dapat Kaisha yang bagus. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita panggil aja narasumber kita. Senpai, haite kudasai. Yes. Yuk. Oke ya, kita perkenalan dulu aja ya dari sini. Nama saya Farid Ahmad Priyambodo, berasal dari Yogyakarta, Bantul, dan sekarang kerja di Hyogo Daegu. Dulunya di Kyoto. Hai. Baik, perkenalkan nama saya Pratama Andi Rujiawan, Indonesia, asal dari Ngawi, Jawa Timur, Indonesia. Tinggal di sininya di Kyoto, Jepang. Di Kyoto juga ya? Baik. Kyoto banyak banget ya. Berarti di Kyoto banyak banget ya yang kerja di Gemba ya. Di Gemba semua ya. Gemba. Itu dulu itu waktu kesini bareng atau gimana Mas? Kalau beda-beda. Saya sendiri berangkatnya. Temen 3 tapi beda tempat semua. Jadi saya masuk ke Kaisha itu saya sendiri. Kalau Mas Andinya? Saya bareng, tapi kita beda perusahaan. Oh, beda perusahaan. Dan saya masuk Kaisha tersebut orang Indonesia pertama kali masuk Kaisha. Oh, ke perusahaannya bagus nggak? Kalau perusahaan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah bagus. Dulu itu proses ketika mau datang ke Jepang itu kan sebagai pemagang ya. Nah dulu proses DLPK-nya berapa lama kira-kira? Kalau untuk saya itu proses belajar itu selama 6 bulan. 6 bulan? 2 bulan pertama itu belajar di Cirebon. Nah 4 bulan itu belajar di Bandung. Oh, di Bandung itu di Sentanya berarti ya? Langsung di SO pusat. Langsung di SO pusatnya. Kalau Mas Faridnya? Kurang lebih sama 6 bulan. Tapi 1 bulan itu sempat masuk ke LPKN Jogja. Itu 1 bulan karena belum SO dilempar ke Bandung selama 5 bulan. Dulu kok kenapa kok pilihannya jatuh ke magang, nggak ke yang lain atau studi gitu, atau TG kan sudah ada kan dulu ya? Ya sudah ada. Kenapa nggak TG tapi pilihannya ke magang? Kalau dari saya karena saya juga habis lulus SMK, jadi pengen cobalah, karena saya tahu kalau TG langsung mesti berat karena saya belum punya pengalaman, belum punya kerjaan, belum pernah nyoba kerjaan di Indo, langsung lulus dan pengenlah langsung cari pengalaman tapi yang beda dari yang lain, makanya mau nyoba yang magang langsung. Alhamdulillah langsung ke Jepang. Langsung percaya. Kalau Mas Andinya gimana? Prosesnya dulu. Menurut saya pribadi kalau magang itu bisa jangka panjang. Magang pertama kali itu kan 3 tahun. Setelah 3 tahun kita bisa nambah Sango 2 tahun. Iya benar. Nah setelah Sango kita bisa nambah TG 1 5 tahun.
kemungkinan kita bisa kerja di Jepang selama 10 tahun. Oh iya, berarti iya sih ya. Berarti bisa kalau pemikirannya bisa untuk kerja lama di Jepang itu menjadi salah satu opsi yang bagus juga ya. Itu nah, kan katanya langsung aja katanya kan ada kekerasan di tempat kerja yang Iya. yang Mas Faridnya. Saya juga ada. Itu ceritanya gimana sih? Itu kerjanya apa? Di bagian apa? Di sini. Gembanya bagian apa? Dulu sebelum pindah ke sini kan saya ke Kaitai. Kaitai itu kalau yang belum tahu pembongkaran. Pembongkaran. Ya, Ya. pembongkaran dan sebenarnya pembongkaran itu nggak berat kerjaannya, malah enak, dibilangnya enak. Dan tapi pas waktu itu awal kerja tidak ada masalah apa-apa. 1 bulan 2 bulan dan jalan yang ke 3 bulan itu udah mulai kerasa agak orangnya nggak sehat, lingkungannya juga nggak sehat, kayak bosnya lah, kayak bawahannya wakil kepala itu udah lingkungannya nggak sehat. Kekerasan itu dimulai dari yang kayak ringan, kayak seperti jahilin, terus mukul kepala walaupun pakai tangan, kayak di toel gitu. Ya. Awalnya digituin ya. Ya cuma digituin kan, kita langsung respect apa namanya, seakan-akan kita kiranya bercanda kiranya ya. apa? Padahal itu adalah awal dari pembulian dan kekerasan. Jadi teman-teman jangan sampai ngira itu bercanda dan jangan dinormalisasikan. Iya, benar. Setuju. Kita itu di sini karena kerja dan nggak bukan budak lah. Jadi boleh sewajarnya kalau memang orang itu bercandanya kayak gitu nggak apa-apa. Tapi dalam artian tanda kurung dia tahu situasi dan kondisinya harus pas. Soalnya menurutku ini kalau dari sudut pandangku, meskipun teman akrab boleh mukul, nyaplak atau apa itu kalau sudah di luar kerja. Kalau pas ngobrol-ngobrol biasa yang tempat yang informal gitulah. Nah, itu nggak apa-apa lah sambil gojek. Tapi kalau di tempat kerja nyaplak itu menurutku bukan bercanda sih kalau menurutku ya. Kalau aku yang digituin tak balas pasti. Kalau enggak itu lapor lah. Itu dulu gimana kok? Itu kan awalnya kan kayak gitu. Terus kisahnya lanjutannya kayak apa? Kelanjutannya tuh setelah 3 bulan jalan ke 4 bulan 5 bulan itu karena mungkin salah satu faktor itu bahasa sama karena kita baru kan, kayak mustahil untuk bisa dalam jangka kurun waktu kurang dari setahun bekerja itu. Apalagi kayak saya SMK lulusan nggak ada pengalaman sama sekali. Nah, dan di situ kekerasan itu karena nggak bisa bahasa pertama, dan kerja itu kurang, kayak orang Jepang tuh nganggapnya kurang pas sama dia yang diinginkan. Karena orang Jepang tuh karakternya banyak, Mas. Di depan kita baik. Iya, tatemae ya. Jepang itu kayak di depan kita baik, di belakang kayak ngomongnya. Iya gitu. Tapi ada yang juga langsung terang-terangan. Di belakang ada. Tapi di belakang tuh masih agak baik-baikin. Nah gitu. Kalau tempat Mas Andi dulu gimana waktu awal-awal kerja di sini? Awal kerja karena saya orang Indonesia masuk ke Kaisa pertama kali, alhamdulillah aman. Bimbingannya juga enak, dan saya kerja itu sama orang Jepang itu cuma 3 orang. Jadi saya sendiri sama orang Jepang 2. Oh, sampai sekarang. Nah, sekarang ada kohainya? Sekarang ada kohai mulai tahun kemarin bulan 1 kohai datang. Mau boleh kan? Iya. Oh ya, sampai sekarang di Jepang sudah berapa lama? Kalau Mas Farinya berapa? Dari saya udah jalan 2 tahun di sini. 2 tahun. Iya. Kalau Mas Andinya berapa? Kalau saya juga jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun atau setahun lagi ya untuk menyelesaikan yang 3 tahun itu ya. Ya berarti emang kalau tempat Mas Andi ya alhamdulillah dapat KSA yang bagus. Kalau tempatnya Mas Farid yang KSA yang sebelumnya yang dulu itu loh. Nah kan setelah 3 bulan ada pembulian ringan lah kayak gitu. Sebenarnya bukan pembulian ringan, sebenarnya itu udah kalau sudah masuk Puryoko atau kekerasan itu nggak bisa dimaafkan. Kayak gitu. Nah puncak dari pembuliannya itu dimulai kapan? Pas apa gitu loh? Dimulai pas udah
apa ya, udah kayak saat pas saya udah dikasih kerjaan sendiri Mas. Jadi saya udah dilepas sendiri, dikasih kerjaan sendiri. Kan kerja nggak harus selamanya sama orang Jepang. Kadang sama senpai Indonesia cuma berdua dilepas ke Genbang. Nah itu pas puncaknya sama bos kerja 2 orang doang. Saya sama bos itu di tempat apa tuh di Kyoto. Nah waktu itu dijatah seminggu kerja di sana 2 orang sama 1 doang. Dan waktu itu saya tuh kerjanya barasi. Barasi itu apa? bongkar. Oh, bongkar. Barasi. Iya. Dan bongkar dari awal sampai bersih lah, pokoknya disoji, dibersihin, bersih. Nah pas waktu itu karena kita 2 orang doang, karena rumahnya ya nggak terlalu kecil tapi luas lah. Terus karena 2 orang dan satunya bos, karena dia bos kan nggak mungkin kerja yang berat-berat. Nah itu jadi saya yang kerja yang semuanya lah, hampir 80% 70% saya yang ngerjain. Nah, dan itu pun bos waktu itu masih menganggap saya karena saya nggak selesai waktu itu dalam waktu seminggu ngerjain, terus nganggapnya saya nggak bisa kerja. Terus karena mungkin waktu itu saya udah capek, udah ya emosi juga, udah capek kerja kok dimarahin terus mungkin dia ngeliat muka saya karena waktu capek atau ngiranya nggak terima dia, terus dia marah. Itu kejadian pertama, marah, mukul helm. Mukul pakai tangan atau gimana? Kalau pertama sih tangan, masih pakai samplak gitu ya? Iya, masih pakai tangan. Terus mulailah, kalau kan itu saya nggak ngelawan ya Mas. Karena saya nggak ngelawan, hari berikutnya dan seterusnya tuh malah makin menjadi karena saya nggak ngelawan, karena diem saja. Mulailah pakai kayak barang-barang buat kerja, entah itu balok kayu, entah itu kayak besi, dinamain kayak homutai atau apa, esu baru tuh linggis lah segini, linggis kecil buat biasa nyongkel atau apa, itu dipukulin ke badan gitu atau gimana? Ya dipukulin ke badan, tapi biasanya tuh dia pinter dipukulin ke badan tapi seakan-akan nggak sengaja. Misal iya. kayak gimana ya, posisi saya misal baru seto nyeto kayak kokang lah. Nah dia kayak bawa apalah, palu atau kayu, tapi jalannya dia tuh mepet saya. Jadi mukul tapi ya dilihatnya kayak nggak sengaja. Soalnya dia kayak ngelakuinnya nggak sengaja gitu, nganggapnya gitu. Tapi dilakuin. Kan kalau nggak sengaja, misal diem kesenggol. Iya. Nah itu dilakuin juga. Dia minta maaf nggak? Nggak pernah. Nggak pernah minta maaf. Nggak pernah. Padahal itu dia nganggapnya kan dia nggak sengaja kan. Yang namanya kalau nggak sengaja harusnya tuh minta maaf kan. Iya. Tapi dia nggak pernah minta maaf. Nggak pernah sama sekali. Cuma kalau minta maaf itu cuma misal salah omongan, misal omongan kasar doang. Tapi itu jarang Mas. Kayak apa ya? Minta maaf tuh hal yang kayak cewek minta maaf gitu. Iya itu. Ya enggak semuanya sih. Enggak semua cewek. Kayak mustahil gitu. Ya gitu ya. Gitu. Nah, terus gimana setelah itu kan bermulanya kan itu tadi pertama dari pembulian ringan, terus dia itu kayak mainnya itu kekerasannya kayak dia menganggapnya itu dia nggak sengaja. Terus setelah itu gimana kejadiannya? Nah terus setelah makin kesini, karena emang saya bukan nggak berani ngelawan, tapi emang saya mikir lah, musuh saya perjuangan saya proses kesini mau langsung mundur karena cuma digituin. Karena proses saya ingat berat kesini, makanya saya bertahan dan saya nggak ngelawan. Dan dia makin menjadi, ada suatu ketika pas masih di tempat sama, tapi cuma beda hari. Nah itu waktu nggak tahu, kayaknya satunya itu baru ada masalah mungkin di keluarga atau di luar lah, jadi ke bawah ke Genbang. Nah waktu itu emang mungkin bagi dia saya tuh salah, kayak ngetonya agak kurang ke sini, padahal harus sepele, tapi di sini kan sepele emang nggak bisa
Di sana orang Jepang kan komakai semua, jadi benar-benar presisi semua. Iya, harus gitu. Emang bener-bener. Tapi kita ngambil kan sepele. Nah, terus bosnya itu tuh kayak seakan-akan apa ya? Kalau kita dimarahin kayak kita mukanya agak malas ya Mas ya. Iya. Nah, terus dia ngeliat itu mungkin agak dirang ngejek lah atau gimana. Terus nggak terima lah. Dan itu tadi balik yang kekerasan tapi nggak sengaja. Saya baru nyetup kokang kan, dia juga baru membawa kokang itu. Nah dia dari depan kan kayak ngulurin gini, tapi karena dia masih emosi sama saya, langsung diulurinnya tuh nggak nunggu saya habis naruh, jadi baru naruh kan posisi agak nunduk ya Mas, kayak nunduk pas saya gini kokang udah gini, udah kelempar, jadi kena muka. Dan itu ada fotonya ya? Ada buktinya. Ada buktinya bekas. Terus di hari yang sama itu kejadian satu pas UK. Terus itu berdarah ya, sebelumnya berdarah dan sampai keluar darah ya? Ada berdarah. Dan yang kedua, luka kedua tuh di istirahat makan siang. Tuh nggak tahu, saya tuh masalah agak lupa tuh. Apa ya? Kayaknya ya masih karena ke bawah yang tadi mungkin kan. Terus saya siapa ya Mas yang habis kayak gitu malas kerja, nggak malas kerja, mesti malas Mas. Terus ya agak saya lah perlambat kan, sakit juga Mas kena itu kan. Terus dia ngeliat saya kayak kerjanya agak pelan atau apa, nah dia dateng lah emosi. Terus kan pas waktu itu saya didorong, pas kerja itu didorong karena mungkin masih emosi tadi, didorong. Palu saya kan jatuh Mas. Nah disuruh ngambil dan dia tuh juga mau ngambil tapi kecepatan dia dulu. Nah habis itu kayak kan pada nunduk semua, palu diangkat langsung dikenain gini, kena muka kan ada depan gini kan, nunduk. Nah tapi dia yang ngambil palu duluan. Terus sengaja di atasin gitu. Terus di atasin kan kena di sini. Sebelumnya nggak tahu kalau berdarah, terus langsung dikasihin, langsung ya baiklah ini palumu jatuh. Itu tuh Mas, jadi kekerasan tapi dibuat seakan-akan. Iya, dia tuh playing victim modelnya, kayak manipulatif sekali gitu. Kayak sekarang kan mau ngambilin gitu Mas, padahal udah mau tak ambil, diambil langsung dikatasin. Sengaja dikenain gitu badannya. Nggak dipukul gini tapi dikatasin. Nah di hari itu kamu nggak ada kepikiran buat melapor entah ke KUMI atau OTIT gitu? Belum ada kepikiran atau gimana dulu? Kalau itu udah Mas, karena sebelumnya kan udah ada kekerasan itu yang palu. Saya mutusin turun, untuk kabur. Udah ambil tas, udah apa kan, ditahan lah sama satunya itu. Terus ditahan, di dalam itu kan emang ruangnya gelap, terus nggak ada orang, sepi, tempatnya kan desa. Nah dia teriak-teriak lah, ngomongin ini itu, terus diajar lagi saya. Diapain? Ya dipukulin di sana. Dipukulin helm sampai ke belakang kan. Ke belakangnya helm ada talinya Mas. Iya. Ada talinya itu. Terus helm jatuh di belakang karena posisi saya udah sakit dah, nangis kan, nggak mau kerja kan aku. Sampai nangis ya? Nangis Mas, jujur. Itu udah pikiran kemana-mana Mas. Iya. Udah nggak kuat lah. Terus saya kan ditanya masih mau kerja? Enggak, aku nggak bilang kan. Enggak apa maksudnya? Bilang nggak mau kerja. Nah terus paling dia nggak terima Mas, kok saya giniin malah nggak mau kerja. Nah posisi helm saya di belakang, di tali di sini, ditarik lah sama dia, diseret, disuruh ikut ke belakang. Kamu kecekik tali helmnya itu berarti ya? Kecekik Mas. Terus untungnya ada tangan saya, langsung tak masukin gini, tapi masih keseret. Karena dia orangnya. Kamu diseret gini? Ya diseret karena dia kan orangnya gede Mas. Mungkin tenaganya gede kan, powernya. Terus saya kan cuma kecil kan, keseret, tak masukin gini, talinya gini. Terus habis kejadian itu saya muntah, terus ini tuh merah habis kena. Muntah? Sampai muntah? Muntah. Sini otomatis kalau tangan aja merah loh Mas, apalagi kalau leher. Iya, pasti ninggalin bekas itu. Itu sebenarnya ya, kalau misal kamu dulu udah kepikiran buat melapor, entah itu sebenarnya kalau itu nggak perlu ke OTIT, kantor polisi bisa.
Iya. Bisa dipenjarakan itu orang kayak gitu. Iya. Bener-bener di Jepang itu posisinya orang lagi kekurangan tenaga kerja. Iya. Dia dapat tenaga kerja dari luar negeri, dia masih kayak gituin gitu loh. Malah tidak memanusiakan pekerjaannya gitu loh. Iya. Dia itu pelanggaran berat. Itu kalau misal kamu tahu alurnya buat melapor, itu harusnya harus penjara itu orang kayak gitu. Ya itu salah saya tuh kan karena nggak tahu dan belum punya relasi dan masih baru, karena bahasa juga belum terpenuhi kan Mas. Takut saya kalau misal saya lapor bahasa saya kurang, takutnya saya tuh orang asing, nanti malah jadi bumerang buat saya, jadi balik. Makanya saya pikir ke situ, apa saya lihat dulu ke depannya masih kayak gini apa enggak, dan malah keterusan ternyata dia nggak berubah-berubah. Nah dari situ udah minta berkali-kali sebenarnya Mas, minta solusi dari senpai yang kerja di juga. Ya, singkat cerita senpai juga itu pernah kejadian kayak gitu, 2 orang kan senpai. Tapi senpainya juga nggak berani melapor. Kalau itu mereka belum pernah cerita, tapi kalau saya nganggapnya belum pernah melapor ya. Iya, tapi kalau masalah kekerasan udah pernah cerita, tapi kalau itu saya rasa belum pernah. Sorry saya potong ya. Iya. Sebenarnya kalau di tempat kerja kalian ada kekerasan fisik, kalian yang di situ sebagai senpainya, kalau kalian mengalami kejadian itu harus melapor. Jangan didiamkan, jangan dinormalisasikan. Kalau kalian mendiamkan, dipukuli, ditendang di tempat kerja, kalian diamkan, otomatis KOHA yang datang nanti bakal dapat perlakuan sama. Soalnya apa? Mereka itu menganggap kamu itu di situ lemah, nggak punya posisi apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Bisanya cuma ya udah, kalau misal aku pukul kamu nggak bakal berani melapor, nggak tahu melapor kemana. Orang Jepang pasti nganggapnya kayak gitu. Makanya sebagai senpai yang di sini, kalau misal nanti kamu punya kohai, misal kalian mengalami kejadian kayak gitu, tapi jangan sampai ya, misal nanti buruknya ada kejadian kayak gitu, kalian harus melapor. Demi apa? Demi kebaikan kohai kalian datang ke Kaisar Baru juga. Kayak gitu. Mas, misal kalau kita lapor itu ada tindak lanjutnya gimana? Contoh kita diberhentikan atau dapat gaji yang baru. Kalau itu jangan khawatir lah. Ini sebenarnya sudah rahasia umum lah. Dulu waktu kamu di LPK Indonesia dapat omongan gini nggak dari PKL Koro, selama magang 3 tahun nggak bisa pindah Kaisar? Dapat omongan kayak gitu nggak? Ada ya? Ya. Sebenarnya itu bisa. Itu cuma apa ya? Orang Kaisar itu nggak mau repot, nggak mau hubungan dengan kumai yang di sini tuh jadi sedikit rusak gitu loh. Karena ada 1-2 orang yang padahal wajib membantu harusnya. Padat. Dan terus pemagang juga itu ada kok dalam bukunya itu bisa pindah Kaisar dengan syarat yang jelas, misal perusahaannya bangkrut, nggak bisa mempekerjakan orang lain, terus ada kekerasan, air lembur nggak dibayar, kayak gitu, itu bisa banget pindah Kaisar. Tapi kalau alasan pindah Kaisar cuma karena gaji kecil, lihat teman gajinya gede, pengen pindah ke sana, itu tidak bisa, harus sesuai kontrak. Tapi kalau itu ada alasan kekerasan, itu bisa banget pindah Kaisar. Nah, untuk lapornya kemana? Misal kalian mengalami hal kejadian kayak itu, pertama wajib sodang dulu ke Kumiai. Dengan kalian itu udah dapat jawaban awal, nggak bakal dibantu. Kayak gitu aja. Jangan mengharapkan bantuan dari Kumiai. Tapi ada juga Kumiai yang bagus, ada Kumiai yang bantu. Tapi rata-rata oknum Kumiai itu kan banyak banget yang tuh acuh kalau misal ada pemagang, ada kekerasan di tempat kerja, gaji dia libur, kan mereka kayak acuh gitu, cuek. Ada banyak kayak gitu. Makanya pertama kalian sodang dulu ke Kumiai. Kalian sudah tahu jawaban, nggak bakal dibantu. Udah, yang penting sudah formalitas saja. Melapor, terus kalian larinya ke OTIT. OTIT itu yang menaungi pemagang, Kaisar, sama Kumiai itu semua itu dibawahi sama OTIT. Jadi kalau misal dari 3 ini ada masalah, itu pemecahan di OTIT. Makanya kalian jangan takut misal dapat kekerasan di tempat kerja, tadi jangan takut buat lapor ke OTIT. Pasti dibantu, saya jamin 100% dibantu. Gitu. Nah, misal Kumiainya itu yang bermasalah, mungkin nggak mau ngebantu atau dapat kekerasan tapi suruh sabar, kayak gitu. Kekerasan kok suruh sabar, nggak bisa itu. Coba sih kali si dia itu suruh jadi posisi kamu, diantemi, dibobok-bobok, suruh sabar, gimana rasanya gitu. Nggak bisa. Nah, misal Kumiai kayak gitu, lapor ke OTIT, laporin sekalian Kumiainya, biar dapat
arahan lagi biar ditindak sama OTID. Iya. Soalnya apa? Kalau misal dari KUMI itu sering bermasalah itu kayak pemagang yang dinaungi sama KUMI ini lapor gak ada tanggapan, lapor gak ada tempat, terus si pemagang lapor ke OTID. Kalau misal banyak case sudah masuk kayak gitu dari KUMI ini nggak ngurus, lapornya masuk ke OTID, bisa aja izin KUMI untuk mendatangkan pemagang bakal dicabut. Jangan takut kalian. Iya. Itu saya jamin 100% bisa dibantu buat perpindahan Kaisya. Nah nanti apa? OTID pasti nyuruh ke KUMI yang lain. Iya. Kayak gitu. Pokoknya di sini jangan takut, jangan merasa sendiri. Ada kok tempat buat curhat, ada untuk tempat sodang. Iya. Kayak gitu. Dan apa bener kalau saya kan pernah dengar kalau misal minta pindah atau minta kerjaan tuh bukan sama OTID tapi sama KUMI. Bener. Bener itu. Iya yang ngurus prosesnya kan KUMI. Iya. Nah kalau misal KUMI nggak mau mengurus, Iya. padahal case-nya jelas kalian dapat kekerasan, Iya. kalian lapornya ke OTID. Iya. Nah OTID bakal memaksa KUMI ini untuk mencarikan Kaisya. Kalau misal di Kaisya ini mentok atau nggak mau, itu tadi nanti kena masalah sama si OTID. Nanti sodang lagi, OTID bakal mencarikan ke kalian, dioper ke KUMI yang lain. Kayak gitu. Alurnya itu kayak gitu. Tapi kebanyakan KUMI juga nggak tahu. Saya rasa nggak tahu sih kayak gini. Mereka mungkin banyak tahunya cuma ngurus data gitu, kurang tahu kayak gini. Jadi ya pokoknya kalau misal kalian minta pindah Kaisya terus tapi malah diancem, ya diulangin. Pernah ada mengalami kejadian kayak gitu? Pernah. Gimana? Dan saya yakin bukan saya sendiri. Mesti kalau waktu kita ngelaporin yang pertama emang sulit. Mereka dihubungi itu sulit yang pertama. Dan kedua tanggapannya itu cuek. Bukan cuma apa ya, ditanggepin, dikasih solusi itu enggak, cuma oh ya paling sabar ya. Iya dia tuh sabar bisa enggak gitu loh. Sabar ya. Dan yang ketiga itu mungkin apa ya Mas ya? Kalau ketika lapor KUMI itu malah diancam balik. Diancam balik malah. Iya. Mas. Sorry, saya potong ya. Itu KUMI-nya tuh orang Indonesia apa orang Jepang atau orang Vietnam, Filipina yang nanya gimana? Orang Indonesia. Orang Indonesia juga. Yang saya disayangkan itu orang Indonesia. Jur. Remuk orang Indonesia. Harusnya ya sama orang Indonesia itu benar harus suportif loh. Yeah. Harus ngasih support benar-benar. Yeah. Ya mungkin kan gini, mungkin KUMI orang Indonesia kerja di KUMI kan mereka punya atasan. Ya, benar. Ini menurutku ya. Mereka kan punya atasan, misal ngurus ini nggak lapor atasan, mungkin bisa ya namanya juga punya atasan kan harus lapor ke atasan dulu kan. Yeah. Jadi kalau ada case kayak gini mereka harus lapor dulu, nggak bisa bergerak sendiri. Nah, misal case-nya kayak gitu kan, misal kamu pindah ke Aisyah atau dipindah ke KUMI yang lain kan, yang rugi KUMI juga rugi kan. Yeah. Kan? Pemasukan dari satu orang anak. Yeah. Gitu. Makanya harus nunggu ACC dari atasan, mungkin nggak dapat ACC atau gimana sih, kayaknya menurutku kayak gitu sih. Makanya mereka nggak leluasa geraknya. Tapi yang menurutku sebagai orang Indonesia mereka harus punya empati juga gitu. Gitu, makanya saya dulu itu pernah ditawarin untuk masuk ke KUMI juga nggak mau, soalnya apa, punya atasan gitu loh. Nanti misal ada teman-teman yang di sini kerja magang ada kekerasan, mau bantu, misalnya case-nya tuh aku yang ngurusin pemagangnya, KUMI-nya saya gitu. Kan saya punya atasan, mau bantu juga susah, makanya saya mending di luar aja, membantu dari luar. Kayak gitu. Sama-sama bisa bar. Iya, sama orang Indonesia di Indonesia bantu aja gitu. Jangan kelihat orang Indonesia yang lain kena tindas atau kejadian yang kurang bagus, jangan didiamkan. Kita harus punya rasa empati gitu loh sama orang Indonesia. Berarti kita misal ada masalah di Kaisya, kekerasan atau apa, itu ada banyak solusi Mas ya? Banyak banget. Nggak perlu kabur gitu. Jangan. Kabur bukan solusi. Kabur bukan solusi, benar. Soalnya gini, misal kalian dapat kekerasan di tempat kerja. Nah, terus mau lapor takut. Lapor ke KUMI nggak direspon. Cuma responnya suruh sabar, suruh semangat, suruh introspeksi diri gitu. Kalau kalian terus memutuskan untuk kabur, itu resikonya gede banget. Karena apa? Kaburan di sini atau ilegal itu mereka tidak bisa terdaftar di asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja. Nah, anggap aja kalian di sini kabur kan nggak masuk asuransi kan?
kalian apesnya, kan orang kan ada apesnya kan, Iya. pasti punya apes dalam hidupnya, entah itu sekali di tempat kerja terjadi kecelakaan, terus masuk rumah sakit, otomatis kan 100% ditanggung sendiri Iya. biayanya. Ditanggung. Kalau punya asuransi kecelakaan kerja 100% ditanggung sama asuransi kecelakaan kerja. Iya. Kalau misal kecelakaan di jalan raya kan punya asuransi kesehatan BPJS di sini kan. Iya. Nah itu kan kita cuma bayar yang total biaya 30% aja kan dari total tanggungan. Nah kalau misal ilegal kan nggak terdaftar di asuransi kayak gitu kan, jadi harus bayar tanggungan 100%. Itu makanya tuh daripada keuntungan banyak banget kerugiannya. Itu makanya untuk teman-teman yang punya masalah di sini jangan pernah punya pikiran untuk kabur. Mending lapor, jangan takut lapor. Mending itu orang kaisa yang toksis biar di blacklist saja sama OTI di sini biar tidak bisa mendatangkan pemagang. Gak apa, masih banyak kaisa yang bagus. Gak cuma 1-2, banyak banget kayak gitu. Cari yang menghargai bukan yang membutuhkan. Ya gitu. Saling membutuhkan loh, bukan cuma kita. Mereka juga butuh pekerja gitu. Kalau nggak ada kita ya kaisanya nggak jalan gitu loh. Pekerjaan kan nggak bisa muter gitu loh. Gitu. Tapi sekarang katanya Mas Fahri sudah pindah perusahaan ini. Alhamdulillah. Sudah pindah. Alhamdulillah. Oh, ini sebelum situ kita balik lagi sedikit ke depan. Triggernya akhirnya kok berani melapor. Itu triggernya gimana? Sebelumnya kan kejadian itu belum ada kohai baru. Nah dari situ saya belum pernah lapor dan belum berani. Setelah kohai datang, saya sebagai senpai lah, saya langsung ceritain hari itu. Maaf sebelumnya, bukannya nakutin, saya langsung ngomong sama kohai itu, 2 orang kan, maaf di sini tuh saya ngalamin kejadian kayak gini, dan saya berharap kalian kuat dan jangan sampai kayak saya atau misal contohnya tingkatin lah bahasa Jepang, terus cara kerja kalian jangan nanti sama kayak saya. Walaupun saya tuh sebenarnya kesalahan nggak fatal mas, emang karakter orangnya aja. Iya sih kalau gitu. Iya emang dia tuh karakter orangnya aja itu keras, karena masih muda kan, juga wajar. Orang Jepang juga bilang orang Jepang kalau muda itu tingkat semangatnya tinggi, tapi ya kekerasan itu bisa terjadi kalau sama yang orang muda. Dan saya berani lapor itu kohai saya udah berjalan 2 bulan 2 bulan di sini. Nah itu udah rasain apa yang saya rasain. Oh jadi kohaimu juga dapat perlakuan yang sama dari orang kaisa tersebut? Sama, tapi lebih ringan, lebih ke kayak pembulian. Tapi ya masih pemukulan, tapi cuma pakai tangan kayak lem, cuma didorong, cuma diancam kayak mohon maaf kayak diginiin kayak mau dibunuh, tapi cuma pakai Subaru. Subaru itu apa? Subaru linggis yang kecil tadi. Oh linggis kecil diancam gini. Cuma ditunjuk gini. Tapi nggak sampai fatal kayak saya. Sambil bilang apa dia? Sambil ngomong apa? Biasanya disuruh pulang sendiri. Kalau enggak bercandanya saya mohon maaf saya bunuh atau apa. Oh my god deh. Kayak gitu. Ya. Cuma gitu. Meskipun itu cuma gertakan atau bercanda nggak bisa bercanda. Nggak bisa. Di tempat kerja nggak bisa bercanda kayak gitu. Dan setelah itu waktu kejadian itu saya 2 orang sama kohai saya dan kebetulan sama Sacho. Enggak 2 orang sih, rame tapi Oweng tuh kayak bantu. Ada yang bantu gitu. Ya aliansi itu. Terus waktu itu kejadian di atas atap, kayak ngerjain hari terakhir lah, gedung udah selesai, hari terakhir ngangkatin barang di situ mau diturunin. Nah pas kejadian itu posisi saya sama senpai saya Oweng itu baru ngangkat paneru yang besarnya 60 cm 90 cm, tingginya 3 meter dari lantai 3 ke lantai atas sendiri, lantai 5. Itu berat ya mas ya. Dan posisi ada Asiba di depan saya, Sacho di depan, dan ini ada celah Asiba dan atap. Jadi angkatnya dari tengah. Nah kalau saya gambarin itu Sacho posisi di dalam Asiba manggil saya, posisinya nggak pas, saya baru ngangkat. Saya kecil loh mas, 3 meter 90 cm, nggak kelihatan saya mas. Mau kayak gini, kayak gimana kan nggak kelihatan, sempit juga.
saya cuma henji, hai nandeska, otomatis udah saya langsung si satu ngirain saya tuh apa ya kayak nyepelein, cuma henji doang. Langsung habis saya angkat disuruh deket lah. Kenapa cuma henji gak datang lah, berarti saya baru ngangkat loh. Apa mau tak jatuhin lagi ini biar saya datang ke kamu. Langsung habis itu tak taruh, tak setting, panerunya datang ke dia hadap-hadapan kayak gini. Itu celahnya apa jauh loh mas, sekitar 50 cm ada loh lebarnya gini. Nah itu kan ditarik gini, untung kaki saya masih nyangkut kayak ada pembatas. Iya. Mau jatuh yang satu udah di bawah kaki saya. Itu di lantai atas itu? Paling atas. Paling atas. Itu lantai berapa ya? 8 ya. 86 lupa. 86? Enggak, 8 atau 6. Oh, 8 atau itu. Lantai terakhir. Lantai iya. Ya, terus mau jatuh kan. Terus untungnya saya lepas. Sudah deg-degan, udah mau nangis mas itu. Soalnya aku bukan kepikiran apa. Kalau jatuh mati tanam mas itu. Lokot. Kamu langsung lokot mas. Tanam. Mati tanam langsung itu. Soalnya bukan apa, entah itu jatuh kesangkut atau apa, langsung jatuh bawah. Dan itu langsung nggak kepikiran lagi, aku langsung angger kan, teman saya angger, saya sebut angger. Nah itu kejadian juga, dan hari itu mutusin untuk pulang. Tapi pulang itu bukan pulang ke rumah, pulang artian keluar sebentar, nanti lapor ke pihak KUMI, minta solusi bagaimana kalau misal nggak ditanggepin langsung ke audit. Karena kita tahu, karena kita dulu sebelum ada kejadian ini pernah ngelaporin tapi nggak digubris sama KUMI. Nggak ada bantuan dari KUMI ya. Padahal sudah melapor, tapi saya ngelapornya bukan belum ada kekerasan, cuma mau minta waktunya sebentar. Saya mau mengeluarkan lah keluh kesah saya di perusahaan ini, tapi karena nggak ada tanggapan, sungkan lah mas saya untuk lapor lagi. Nah pas hari itu mumpung ada kejadian kayak gitu, saya pergi, masih posisi bawa baju kerja masih kotor, nggak mikir apa lagi lah, pokoknya masih pakai sepatu kerja, pergi ke Egi berdua. Terus di situ sampai jam 3 itu kejadian dhuwur. Waktu dhuwur Messi keluar, dan habis Messi udah di Egi. Dan itu ditelepon dicari orang perusahaan sama KUMI. Nah itu langsung saya kepikiran sama yang nyari orang KUMI itu, yang KUMI orang Indonesia atau ya yang Indonesia. Terus di situ saya kepikiran sama teman saya itu, gimana kalau kita kabur, tapi dalam artian kabur tapi lapor. Iya. Enggak, dalam artian kaburnya itu enggak mau ke Kaisa itu dulu gitu loh. Ya biar kita terhindar lah dari kayak pemukulan atau apa. Takutnya kan nggak tahu ya, orang khilaf ada ya pemukulan, tahu-tahu bentok atau apa kebunuh bisa. Iya. Nah itu terus telepon lah saya di Eki 2 jam sama KUMI, minta solusi, minta ini itu. Masih tanggapannya malah kita yang dijelek-jelekin, yang kita malah di kayak apa ya, karena kalian salah gini dipojokin bener. Karena dipojokin malah kita emosi ya mas, langsung gimana ya, kita tuh minta solusi. Dan ini tuh orang Indonesia sendiri ya. Dan kita tuh pengen dibantu, tapi kok responnya kayak gini. Terus dari itu saya sempat pulang lah mas, pulang ke rumah ngambil pakaian dan segala macam. Enggak, sebelumnya saya pergi ke rumah Mas Andi untuk semalam ya. Semalam nginep karena beliau kan libur. Terus saya, Mas mau main lah sebentar, nginep boleh enggak? Tapi dia belum tahu kalau posisi saya baru pulang kerja. Nah nginep lah posisi semalam, cerita sana itu sama Mas Andi. Dan oke, Mas Andi ngasih solusi, saya pulang ngambil baju, karena
nggak ditanggepin sama Kumiai sampai berarti 2 hari ke depan nggak ada tanggapan, pergi ke audit. Tapi sebelum sampai audit itu ditelepon sama pihak LPK Indonesia di Indonesia, terus disuruh balik padahal itu udah mau sampai ke tempat audit, udah mau datang ke kantor auditnya ya, udah lah tinggal 15 meter lagi itu sampai itu mau tinggal lapor. Tapi ditelepon dari pihak Indonesia, saya dan siapa teman saya kan runding lagi berdua, debat lah. Nah teman saya tetap ngotot pengen lapor karena dia ngelihat saya aja kasihan, apalagi nanti saya gitu kan, akhir nanti takutnya tambah parah ya. Terus saya ngotot pulang dulu aja, nanti siapa tahu ada perubahan atau ada solusi. Terus juga cerita pulang, terus balik ke Kyoto. Nah, terus janjinya ya Kumiai itu rapat siang, pulang ke sana udah sampai siang menjelang sore itu jam 3-an dikabarin lagi, maaf nggak bisa, besok pagi atau padahal sudah bilang hari itu ya mau ketemu mau saudang gitu ya, tapi tiba-tiba cancel nggak bisa kan itu nggak punya. maaf, pertama kan pagi saya pergi jam 8 pergi, terus sampai ke Osaka ke tempat audit itu jam 11. Nah ditelepon lah saya, terus pulang katanya jam 3 mau ketemu, sampai sebelum jam 3 jam 2-an lebih dikit lah, sampai apa tuh nggak ada telepon lagi, nggak ada apa sampai malamnya kita tidur sampai pagi. Si Kumiai sudah ngasih janji mau ketemu jam 3 ya di apa tuh, tapi sampai malam nggak ada. Terus saya sempatin istirahat lah, istirahat nggak sampai malam itu jam berapa, jam 6-an pergi lagi. Nah terus ditelepon lagi besoknya malam gini mau ketemu. Oh ya udah. Nah itu pas itu jadi ketemu beneran. Tapi yang orang Indonesia itu nggak ikut, cuma Kumiai dari Jepang sama teman saya itu posisi dijemput di apa tuh pergi ke depan Kaisa. Saya pikir satu juga ikut, ternyata enggak ada. Terus habis itu sodang rapat berempat, tapi yang satu lewat telepon yang orang Indonesia itu bahaslah berbagai tentang mengenai hal itu kan, berdebat sana sini cari solusi nggak ketemu. Terus sampai saya paksa, sampai saya pernah bilang kalau misal saya nggak dipindah atau nggak bisa berhenti dari perusahaan ini, mending saya kabur. Kalau enggak saya lapor audit langsung. Jawaban dari yang Indonesia tuh entar dulu nggak sekarang kan. Ya itu udah template. Kumiai kalau dengar kata audit ntar dulu, sabar dulu, tahan dulu, jangan tahan dulu. Gertakan mas ya, gertak aja pakai ke audit, tapi jangan cuma gertak. Kalau kamu gertak Kumiai mau lapor ke audit, ya udah silakan, yuk lapor beneran dong. Harus lapor beneran, asal kalian tidak posisi salah ya. Itu. Terus lanjut sidang sampai jam 1 malam itu selesai lah. Nemu solusi karena saya paksa, karena itu berhubung pas hari apa ya, Golden Week ya, libur. Golden Week kan libur, kerjaan sepi. Habis Golden Week katanya nyariin. Ya udah, saya tunggu. Emang saya pikir itu prosesnya lama ya. Nah itu 3 bulan saya nganggur, saya di rumah, sering bolak-balik ke rumah temen karena nggak ada tempat tinggal kan. 3 bulan itu ya udah, terus dikabarin lagi, terus tes kesehatan, tinggal cerita kesehatan diurus lah itu. Jadi sehabis saya paksa, entah mereka keberatan atau takut mungkin, jadi diajuin permohonan itu dan akhirnya dicariin dapat, dan sekarang udah alhamdulillah ada 3 KSA baru. Alhamdulillah sekarang udah bisa pindah KSA baru ya. Nah itu akhirnya bisa sampai proses pindah KSA itu karena kita mungkin karena kamu gertak untuk lapor ke OTI tadi itu ya. Ya saya beri sedikit lah gertak kan.
orang Jepangnya juga saya bilang nggak bisa. Kayak saya kalau disuruh menunggu nggak bisa. Saya di sini bukan robot. Saya manusia, saya kerja cari uang di sini. Saya soalnya masih belajar. Seorang pemagang itu belajar. Iya, magang kan training kan. Training, ibaratnya Iya, training. namanya aja magang. Iya. Magang kan proses belajar, bukan kerja seperti level orang yang full time di situ kan. Gitu. Ada saat yang kelewatan bukan cuma kekerasan di KSA itu tuh. Apa emang ada apa lagi selain kekerasan? Selama saya kerja di situ kayak kan di Jepang, kerja di Jepang 3 kali QK istirahat. QK itu jam pertama jam 10 sampai setengah 11. Yang kedua jam 12 sampai jam 1 buat makan. Makan atau tidur. Dan terus jam 3 sampai setengah 4. Nah, waktu itu kadang-kadang saya cuma dapat yang jam 1-nya doang. Yang 30 menit. Yang sisanya nggak dikasih? Yang sisanya nggak dikasih. Dikasih cuma buat minum doang. Udah langsung kerja lagi. Naik. Kalau enggak cuma makan. Tapi langsung naik. Langsung kerja lagi. Nggak ada istirahat atau apa. Wah, jadi kehilangan hak istirahat masih. Nah, kompleks sekali masalah di KSM. Ya alhamdulillah kamu sudah bisa pindah dari KSM tersebut ya. Ya alhamdulillah. Gitu, ya, alhamdulillah ya. Nah kan di Gemba ya. Di Gemba itu menurutmu pekerjaannya gimana? Yang paling berat kerja di Gemba itu gimana sih? Kalau dari Mas Andi gimana? Kalau menurut saya pribadi untuk pekerjaan itu namanya pekerjaan itu berat, tapi itu bisa disesuaikan dari situasi. Contoh kayak lingkungan orang-orangnya itu bisa menyesuaikan. Jika orang-orangnya itu enak, itu kerjaan semakin ringan. Dilakuin bareng-bareng, apa bareng-bareng itu kerjaan jadi ringan. Terus ada lagi, kalau kita sudah suka pekerjaan tersebut itu rasanya jadi ringan. Iya sih, harus suka juga ya. Saat kita harus ada passion di situ. Harus kita suka pekerjaan kita gitu. Itu dari saya seperti itu. Sih. Mau pekerjaan seringan apapun kalau lingkungan kerjanya kurang enak, lingkungan kakinya kurang bagus, ya tetap nggak enak. Berat. Kayak gitu. Kalau dari Mas Farid gimana? Yang berat itu gimana di apanya sebenarnya selain dapat kekerasan tadi loh? Kalau pekerjaan saya itu nggak berat Mas, karena kalau dibilang pekerjaan saya sama Mas Andi itu malah lebih ringan saya Mas. Malahan? Iya, malah jujur beratan daiku punya Mas Andi, karena saya kan bongkar cuma ibaratnya cuma bongkar waton, nggak bahasa Jawanya waton bongkar. Terus yang berat itu emang cuma lingkungan Mas. Kayak dari segi omongan, segi ini itu, karena mungkin ya dikira nggak bisa kerja atau apa, cuma itu yang tadinya apa ya semangat Mas, setelah digituin jadi ya semuanya kendor ya, kendor gitu ya. Kurang semangat lagi ya, cuma itu nggak nyaman lingkungan. Oh ya, tapi aku masih pengen bahas ya masalah kekerasan ya. Ya tadi sebelum take video ini Mas Andi bilang kalau punya pengalaman teman-temannya curhat ke Mas Andi itu dapat kekerasan kayak gitu. Itu ceritanya gimana Mas? Kayak temannya dapat kekerasan di tempat Kaisya itu gimana sih? Teman saya itu yang cerita ke saya dapat kekerasan itu ada banyak. Ada banyak? Nggak cuma satu? Nggak cuma 1-2. Terus? Ada banyak. Itu contoh kayak teman saya itu orang pertama kali juga masuk Kaisa. Jadi dia kerja itu sama orang Jepang langsung, sama bosnya langsung. Nah itu kemungkinan juga entah itu salahnya dari mana, karena saya nggak tahu, karena saya juga diceritain. Nah itu kekerasan itu udah berapa kali. Contoh misal ditonjok, ditendang itu udah ngalamin. Nah suatu saat dia udah capek dengan situasi tersebut. Nah dia memutuskan untuk kabur dan lapor polisi. Nah itu selama 2 hari kabur dan udah lapor polisi. Jawaban dari polisi tersebut itu satunya itu pengen dipenjarain atau tidak. Terus teman saya itu keputusannya itu bilang tidak. Salah. Wah itu orang modelan satu kayak gitu udah. Kalau udah main fisik kekerasan jangan ditoleransi. Nggak ada, biar laporin ke polisi biar dapat hukuman setimpal. Nggak apa-apa, nggak ada KSA itu masih kok teman adik-adik kita yang di Indonesia pasti dapat KSA yang lebih bagus. Jangan sampai masuk KSA tersebut. Kalau KSA sekali toksik nggak susah.
diobatinya gitu loh. Walaupun udah bilang berubah. Iya, udah karakter orang gitu loh. Kalau karakternya keras, suka mukul, ya nggak bakal bisa diobati gitu loh. Kecuali dapat hukuman dulu, penjara dulu. Biarnya penjara itu temanmu yang dapat kekerasan itu ada bukti, misal dipukul lebam. Oh, itu ada Mas. Ada fotonya padahal. Ada. Dia pap ke saya mukanya itu. Di sini bekas tonjokan sama ini bibirnya itu bekat. Terus di matanya itu sampai membiru. Itu kekerasan yang terlihat. Itu sudah lama apa? Sudah lama. Sudah lama. Kira Mungkin tahun lalu bulan 11-12. Oh, berarti belum lama juga, maksudnya belum ada 1 tahun 2 tahun belum lewat ya? Ada. Beberapa bulan ya? Beberapa bulan yang lalu. Itu loh sebenarnya kalau model kayak gitu, tinggal salah lapor KUMI, audit pun juga nggak perlu, langsung lapor itu tadi ke kantor pun sudah benar. Bisa juga lapor ke itu Rodo Kijung Kantor Kusyo atau Badan Pengawas Ketenagakerjaan di sini. Nanti secara hukum juga bakal diproses. Kamu juga bisa minta ganti rugi nanti. Misal kita itu urus sendiri tuh bisa Mas? Bisa. Kalau misal nggak berani, minta bantuan senpai atau enggak nanti tak bantu buat datang ke kantornya gitu loh. Kalau misal kurang pede dengan bahasa, mau menjelasinya takut salah, itu tadi minta bantuan senpai kalian bahasanya sudah bagus di sini atau siapapun itu, atau enggak itu tadi datang ke aku, tak bantu buat datang kantor buat melaporkan itu. Yang model kalau sudah sampai kekerasan, jangan ditoleransi. Kita kalau udah sampai kekerasan, udah tutup, selesai sama mereka, kita laporkan kayak gitu. Sebelum lapor ke kantor polisi, sudah lapor ke KUMI belum apa gimana? Untuk lapor KUMI itu sudah, tapi tidak ada respon. Dari respon juga. Responnya paling sabar dan sabar. Itu biar dapat karma KUMI itu. Biar di tempat kerja dipukuli, mau lapor ke sana sabar ya gitu. Harusnya itu biar dapat karma KUMI kayak gitu tuh. Sedikit konyol. Jadi kita pemagang itu kalau ada masalah itu bisa ada, maksudnya ada jalan keluarnya. Gitu. Misal ada kekerasan fisik ataupun mental, kita bisa lapor ke pihak penanggung jawab kita. Iya. Gitu. Pokoknya kalau ada kekerasan jangan ditoleransi lah. Kita tuh juga harus jaga mental kita. Gitu. Buat apa kita setiap bulan dapat nabung uang tapi mental kita di tempat kerja tertekan. Gitu. Contohnya Mas Warina tadi kan, dapat kekerasan di KSA yang lama, pindah ke KSA sekarang alhamdulillah bagus kan? Alhamdulillah bagus ya. Orangnya gitu. Bagus semua ya. Alhamdulillah bagus. Berarti kan juga sebagai bukti kalau anak magang itu bisa pindah ke KSA ya? Bisa. Kita bisa kasih wejangan ke teman-teman yang mungkin di sini dalam keadaan kurang bagus dan keadaan pelik, pengen pindah ke KSA sebenarnya, tapi itu karena sudah terdoktrin sama LPK Indonesia kalau pemagang tidak bisa pindah kasarnya, ya udah permasalahan dipendam. Kalau bisa kasih wajangan atau pesan-pesan ke teman-teman kita yang di sini. Gimana? Buat teman-teman kalau dari saya pesannya jangan takut untuk pindah ke KSA baru, apalagi terutama yang mendapatkan kekerasan. Itu karena tidak bisa dinormalisasikan lagi kekerasan itu. Dan yang katanya pemagang nggak bisa pindah lah atau apalah, itu bisa sebenarnya, tapi harus mengikuti kayak SOP dan syarat yang bisa untuk buat pindah. Kalau misal syarat yang sepele atau tidak memenuhi itu nggak bisa. Emang ada syaratnya, tapi sebenarnya bisa 100% bisa. Saya jamin 100% bisa, asal sesuai tadi persyaratan atau Jadi emang pemagang itu juga bisa pindah ke KSA gitu. Jadi udahlah, buanglah pikiran jauh-jauh pemagang nggak bisa pindah KSA, buang. Tapi kalau alasan pindahnya karena gaji kecil atau di sini KSA-nya jauh dari apa tuh, jangan, nggak bisa, susah yang kayak gitu. Alasan untuk bisa pindah pekerjaan atau pindah KSA itu apa aja Mas, contohnya Mas? Yang pertama misal perusahaan bangkrut. Kayak mungkin di corona, ada kasus corona kemarin kan, mungkin di penginapan kan nggak jalan kan, itu bisa pindah KSA. Kalau misal perusahaan ada gempa terus pakai KSA-nya rubuh kan, otomatis nggak bisa operasi lagi kan. Nah itu bisa pindah KSA. Terus gaji nggak dibayar, lembur nggak dibayar, itu bisa. Saya jamin 100% bisa pindah KSA. Dan KSA bakal kena masalah itu nanti. Terus tadi yang paling jelas, kalau misalnya ada tindakan kekerasan, pembulian di tempat kerja, itu 1000% saya jamin bisa pindah ke KSA.
Kalau misal kamu sudah melapor ke Kumai nggak bisa pindah ke Aisyah atau malah diancam mau dipulangkan, di TikTokku tak kasih nomor WA aku, justru yuk ngopi dulu, kita ngopi ketemu omongin pemecahan masalahnya. Ada, jangan punya pikiran untuk kabur gitu. Bukan solusi benar-benar kayak gitu. Berarti sekarang sudah dua-duanya di sini tempat kerjanya sudah alhamdulillah enak berarti ya. Alhamdulillah. Sudah menikmati di sini. Alhamdulillah. Itu. Nah, untuk rencana kedepannya gimana? Setelah selesai magang 3 tahun mau lanjut TG atau magang yang Sanggo atau mau pindah ke bidang yang lain atau gimana? Kalau Mas Andi gimana? Kalau saya ingin lanjut Sanggo. Sanggo di KS yang sekarang atau pindah? Kalau itu belum kepikiran gimana ya. Kalau mau pengen ada rencana buat pindah ke bidang yang lain ya tadi ke TG. Paling pas ya. Langsung TG. Kayak gitu. Kalau dari Mas Farid gimana? Mau gimana ke depan? Kalau rencana sih ada 2, mau ngelanjutin mau ngambil visa engineering sama mau pindah negara. Mau nyoba negara yang lain. Mau nyari pengalaman yang selain Jepang gitu ya? Iya. Emang gimana yang menarik di mana sih sekarang selain Jepang? Selain Jepang mau di Eropa, Australia. Di mana? Polandia. Oh iya, itu bagus juga sih untuk pengalaman, bagus sih. Soalnya masih enggak loh belum. Mas Farid umurnya berapa Mas Farid? 16 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Ya, umur 19 tahun tapi mentalnya keren. 19 tahun. Berarti sampai awal pertama sampai Jepang itu umur berapa, Mas? Umur 17-18. Ya, baru naik ke 18. Tapi sudah dapat perlakuan kayak gitu di Kaisa, tapi alhamdulillah kuat sampai sekarang itu. Alhamdulillah. Oh, mentalnya jelas ini. Racikannya apa Mas biar bisa? Makanan apa? Racikannya? Iya. Karena doa ibu. Iya, doa orang tua. Doa orang tua emang doa orang tua itu yang mempermulus semua urusan kita di sini. Benar. Untuk kohai kita yang masih di LPK, yang mau kesini tuh, kalau ada pesan-pesan bisa disampaikan. Pesan-pesan untuk saya, jangan terburu-buru untuk berangkat ke Jepang. Belajar dulu semaksimal mungkin. Kalau belajarnya maksimal sampai sini bahasa bisa menguasai, saya yakin kerjaan insya Allah aman. Iya, pasti ya. Karena di sini kita kerjakan masih arahan, kita kan tahu maksudnya arahnya gini, jadi kita bisa ngelakuin. Iya. Gitu. Iya. Berarti bahasa ya. Bahasa. Poinnya. Kalau dari Mas Farid gimana? Kalau dari saya, jika misal ini video tersampaikan sampai kalian, dan jangan takut untuk pergi ke Jepang atau untuk mengalami untuk mencari pengalaman, dan jangan takut jika kalian udah di Jepang dan kerja mengalami kekerasan, jangan sungkan untuk lapor atau ceritalah sama kawan atau senpai. Jadi harus terbuka. Karena yang berharga di sini tuh bukan uang tapi mental kalian. Apalagi kalau yang kayak saya umur masih muda, mental itu penting sebenarnya. Kalau misal emang kalian nggak kuat, ajuin permohonan perpindahan. Kalau enggak, minta diberhentikan dari perusahaan yang lama. Bisa benar. Dan benar juga kata Mas Andi, kalau mau ke sini dipersiapkan baik-baik. Kalau kalian udah pernah dengar cerita sana sini tentang kekerasan atau pengalaman orang yang udah berada di Jepang, ditingkatin lagi untuk dari segi bahasa. Dan mesti kalian pernah dengar bahasa itu nggak terlalu penting, apalagi buat Genba. Itu bohong sebenarnya. Karena kalau jika kalian nggak bisa bahasa, nanti kalian nggak bakal bisa ngelakuin apa yang disuruh atau diperintah. Itu pun juga berlaku kayak di Indonesia lah atau apa. Iya, bahasa itu juga berarti poinnya ke titik bahasa. Berarti jangan jangan kemakan terboy omongan aplikasi, yang penting teko kono sih. Ya. Dan jangan, yang penting dapat job itu jangan. Harus pilih-pilih ya. Ya harus pilih-pilih, karena yang saya saranin jangan takut juga masuk Genba. Genba itu seru, sumpah. Seru. Tapi harus pintar pilih-pilih perusahaan. Dan banyakin relasi untuk kalau misal seandainya ada
kekerasan kayak gini, kalian bisa lapor, bisa carilah solusi. Jadi jadilah terbuka di sini. Benar-benar banyak kok. Kalian nggak sendiri di sini. Nanti untuk ini penutup ya untuk kohai-kohai di Indonesia yang mau kesini, yang dapat job di Gemba apapun itu, kalian nggak sendiri di sini. Jangan merasa sendiri. Kalau kalian misal ada permasalahan di Kaisya, dari pihak Kumae kurang support, masih ada kita. Banyak senpai kalian yang mau membantu. Jangan merasa sendiri, jangan dipendam sendiri. Pokoknya ada kekerasan, lapor. Gaji nggak dibayar, lapor. Lembur nggak dibayar, lapor. Diancam Kumiai, laporin Kumiainya. Kayak gitu, jangan takut. Bener, kita di Jepang itu enaknya apa? Kita tuh di mata hukum sama. Nggak ada yang namanya main sabun. Enaknya itu loh. Mungkin kalau saya posisinya di negara asal, saya nggak bakal berani ngomong kayak gini. Soalnya bakal kalah tentunya sama orang yang punya uang. Itu. Tapi kalau di sini saya jamin semua sama, benar-benar jelas, yang salah ya salah, yang benar ya benar, kayak gitu. Pokoknya jangan pernah takut melapor. Ini satu, jangan takut melapor, bener, jangan takut melapor, jangan dibiarkan, kayak gitu ya. Ini untuk penutupan selesai. Makasih Mas Farid, makasih juga Mas Andi mau sharing. Ini benar-benar semoga menjadi solusi atau ya wawasan lah untuk kohai-kohai kita atau rekan kita yang masih kerja di sini, misal sekarang mengalami kejadian kurang bagus, berani buat melapor, kayak gitu. Oke, untuk podcast Pai episode kedua sampai sini dulu. Mite kurete, arigato.